Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur pada kita seberataan, sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu kita yang kita selalu berharap mudah-mudahan kegiatan majelis ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar, yang mana kitab kita Sabilul Iddikar ini berada di penghujung pembahasan. Itu artinya satu mat lagi khatam. Sedikit kita mengingatkan intisari kitab Sabilul Iddikar. Kitab kita Sabilul Iddikar, kitab mulia karangan Imam Abdullah Al-Haddad ini membahas tentang fase-fase perjalanan umur manusia. Ada 5 fase atau 5 perjalanan inti dari umur manusia. Fase pertama yang awal kita baca, minhin khalaqallahu Adam alaihi salam wa dhamina dhahrahu ad-dhurriyyata. Perjalanan manusia yang pertama adalah semenjak Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan Nabi Adam alaihi salam dan kita seberataan keturunan Nabi Adam itu dimasukkan Allah Ta'ala di dalam punggung sidin atau tulang belakang sidin. Ini perjalanan yang sudah kita lalui, yaitu berada di sulbi Nabi Adam. Hanya saja kita kada merasa dan kada ingat lagi kayak apa sensasi ketika masih di sulbi Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja kita baca bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika masih berbentuk nur, cahaya, berada di sulbi Nabi Adam, Nabi kita Muhammad ada perasa, bahkan masih ingat perjalanan tersebut. Yang mana jar Imam Haddad kita baca bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki pengrasa yang kada dimiliki manusia umum lainnya. Sehingga sidin tahu ketika berpindah dari sulbi ke rahim sampai pada Nabi Ibrahim, sampai pada sebelum Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, berpindah sulbi ke rahim, sampai akhirnya keluar dari rahim ibunda sidin Siti Aminah. Perjalanan dari sulbi ke rahim yang dilalui Rasulullah sidin merasa. Dan kita pun masing-masing melalui perjalanan itu. Semenjak Nabi Adam dicipta, kita keturunan Adam dimasukkan dalam sulbi Nabi Adam.
lalu berpindah dari Subi ke rahim Siti Hawa, kemudian ke anak Sidin, kemudian ke cucu Sidin, berpindah sampai akhirnya kepada kedua orang tua kita, dan puncaknya lahir kita dari rahim mama kita. Ini perjalanan yang pertama, perjalanan umur manusia. Lalu perjalanan kedua yang dikupas di kitab ini, semenjak kita lahir ke dunia, semenjak pian dan ulun keluar dari parut ibu kita, kemudian lahirlah ke dunia, tumbuh dewasa sampai balik di dunia, sampai menikah, sampai bekerja, sampai beraktivitas ini, itu, ini, dan lalu sampailah kita dijemput dengan yang namanya ajal, kematian. Ini fase kedua perjalanan umur. Semenjak keluar dari rahim, kemudian meninggal dunia, dicabut roh kita. Dan di fase kedua ini, yang saat ini kita masih berada di dalamnya, di fase kedua ini penentu. Yang menentukan perjalanan fase ketiga, keempat, dan kelima kita nyaman atau kadanya, selamat atau kadanya, lancar atau kadanya. Di fase kedua ini yang menentukan. Fase kita menjadi mukallaf, akil balik, dituntut untuk mentaati perintah Allah dan Rasul, menggawi nang fardu-fardu, menjauhi nang haram, menjaga diri dari perbuatan yang kada diridhai, memperkuat iman, lalu harapannya wafat husnul khatimah. Ini perjalanan kedua, semenjak lahir dari parut mama kita sampai meninggal dunia. Perjalanan kedua ini pun sebenarnya kalau dibagi lagi, ada bagian-bagiannya. Ketika masih bayi, yang berperan penting dalam mendidik kita, membentuk karakter kita, kedua kuitan kita. Semenjak umur tamyiz, mulai mengerti baik dan buruk, yang menentukan pendidikan baik dan buruk, kedua orang tua kita. Lalu masuk fase balik, yang di situ kita menjadi mukallaf. Kita apabila berbuat dosa, dicatat dosa kita. Berbuat pahala, gasan kita juga pahalanya. Kemudian setelah balik, mulai dewasa, lalu menikah, memiliki pasangan, menjalani rumah tangga, lalu berketurunan, kemudian pulang fase umur 40 tahun, karena ada fase 50, fase 60. Ini masuk dari perjalanan kedua, yang kalau dikupas dibagi-bagi kayak itu pulang pembagiannya. Yang mana kembali diingatkan, penentu nasib kita di perjalanan fase ketiga, keempat, kelima, di fase kedua ini penentunya. Kayak apa kadar keimanan kita pada Allah dan Rasul, kayak apa kadar kita dalam bersabar menghadapi dunia dan ujian-ujiannya, kayak apa kita menjalani hidup sesuai kadar tuntunan Nabi. Berataan itu penentunya di fase kedua ini. Lalu lanjut fase ketiga yang sudah kita kupas rinciannya juga. Semenjak seorang manusia meninggal dunia, kemudian mukim di alam barzakh, dan sampai akhirnya terjadi hari kiamat atau hari kebangkitan, lalu kita dibangkitkan dari kubur kita. Ini fase ketiga, fase barzakh disebut. Semenjak ulun dan pian kena meninggal, lalu dikubur dalam kubur. Hal-hal yang akan ditemui di kubur, apa aja kisi-kisi yang pacangan kita lihat di kubur, kita pelajari sudah semalam. Bagaimana
dampak luar biasa doa orang hidup yang mendoakan orang dalam kubur, kita bacai sudah semalam. Bagaimana peranan penting orang masih hidup untuk keselamatan orang di kubur, kita baca juga. Laulal ahya lahalakatil amwat, kita baca hadisnya semalam. Ujar Nabi, kalau bukan karena orang yang hidup-hidup, orang yang meninggal bisa binasa. Kayak apa maksudnya ajar ulama? Kalau bukan karena doa dan istighfarnya orang yang masih hidup, gasan orang mati akan disiksa di dalam kubur. Tapi karena masih ada yang mendoakan, mengirimi pahala, zikir dan yang lain, selama itu pula nang dikubur selamat dari siksa. Semenjak meninggal sampai dibangkitkan hari kiamat. Ini fase ketiga. Dan di fase ketiga ini kita kada punya kuasa lagi dah. Selesai dah masalah amal ibadah, amal soleh itu selesai ketika di dunia, ketika sebelum meninggal. Adapun di barzakh ini pintu pertama akhirat yang kita sekedar menerima konsekuensi perjalanan umur di fase kedua. Kalau pian dan ulun kada bujur-bujur di fase kedua, di fase ketiga di barzakh lenyap, dihimpit oleh tanah, disiksa oleh malaikat, melihat siksa dan azab yang ditampaikan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini fase ketiga. Lalu fase keempat yaitu semenjak seseorang dibangkitkan di hari kiamat dari kuburnya, ditiup sangkakala, kemudian melalui fase padang mahsyar, mizan, sirat, haud, syafaatul udma. Bagaimana melihat agungnya Rasulullah memberi syafaat, sampai pada akhirnya penentuan catatan amal. Apakah menerima tangan kanan atau na'udzubillah tangan kiri atau dari belakang punggung, itu di fase yang keempat. Semenjak dibangkitkan dari kubur di padang mahsyar, kemudian sampai pada penentuan penerimaan catatan amal. Ini fase yang mengerikan juga yang sudah kita baca. Kayak apa dahsyatnya lawas berdiri di padang mahsyar. Ada yang merasa ratusan tahun kada tuntung-tuntung mahsyar. Mayoritas makhluk manusia merasakan lawas ratusan tahun di padang mahsyar. Matahari didekatkan oleh Allah Ta'ala sehingga banjir keringat kita berataan. Masing-masing kada memikirkan orang lain, yang dipikirkan nasibnya seorang masing-masing. Bagaimana dahsyatnya sampai-sampai kita kada lagi menoleh pada lawan jenis di padang mahsyar itu. Kada peduli lagi binian, aurat ini dan itu, saking mengerikannya mahsyar. Dan kita membaca juga bahwa di padang mahsyar itu mereka-mereka yang ketika di dunia berisi anak dan meninggal lagi halus, anak-anaknya yang halus meninggal ketika di dunia, itulah yang akan menolonginya, membawakan minuman-minuman segar kepada kuitan-kuitannya di padang mahsyar. Makanya salah satu doa ketika anak kita yang halus meninggal, Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah, jadikan anak ini tabungan gesan kedua orang tuanya. Wa dhukhran lahuma, tabungan untuk syafaat kuitannya di padang mahsyar. La ilaha illallah. Selesai fase keempat, masuk fase terakhir perjalanan umur manusia, yaitu penentuan apakah seseorang masuk neraka ataupun masuk ke dalam surga. Masalah gambaran besar tentang neraka kita baca di perjumpaan yang terakhir.
bagaimana mengerikannya neraka Allah Ta'ala itu. Bagaimana siksa yang kada beampihan, kontinu, la nihayata lahu, kada ada ujung akhirnya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kufur pada Allah dan Rasul. Minta tolong pada penjaga neraka, kada ditolongi. Sekian ribu tahun hanya mau ditamui. Ketika ditamui oleh malaikat Malik, penghuni neraka, minta tolong pada malaikat Malik, kada ditolongi oleh malaikat Malik. Terus dalam siksa yang pedih. Sampai akhirnya mereka minta tolong pada Allah Ta'ala. Ya Allah, bolehkan lagi kami ke dunia, maka kami akan beramal soleh. Apa ujar Allah? Ikhsa'u fiha. Hinalah kalian, terus tinggal dalam neraka. Wala tukallimun. Jangan lagi ajak aku bicara. Sehingga penghuni neraka pun putus asa ketika itu dan menerima siksa-siksa dan azab yang pedih yang kadada ujung akhir zaman dan waktunya. La ilaha illallah. Adapun orang-orang yang meninggal dunia membawa iman, walaupun disebut imannya sekecil biji zarah, biji sawi, tapi mati dalam membawa iman, maka la yukhalladu fiha, kada dikekalkan selawasan dalam neraka, tetapi suatu saat akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Makanya mudah-mudahan kita berataan diwafatkan husnul khatimah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang hibak dengan amal soleh, jauh dari dosa-dosa, bersih dari kezaliman-kezaliman pada manusia lain, sehingga wafat kita dalam keadaan aman, damai, dan husnul khatimah. Adapun perjumpaan hari ini, dzikrul jannati wa na'imiha, masuk pada pembahasan tentang kisah atau gambaran surganya Allah Ta'ala. Wa ma a'addallahu li'aliya fiha min anwa'il karamah. Fasal atau bab tentang surga dan nikmat-nikmatnya dan apa aja yang Allah siapkan bagi penghuni surga di dalamnya dari aneka macam kemuliaan. I'lam annal ayati wal akhbara fi dzikril jannati katsiratun muntasyiratun. Ketahuilah, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis di dalam hal menyebut surga katsiratun muntasyiratun, banyak benar dan tersebar di ayat-ayat serta hadis-hadis. La ya'khuduhal hasru wa la yati 'alaiha dzikru. Saking banyaknya ayat-ayat berbicara tentang surga, hadis-hadis berbicara tentang surga, kadakawa dihitungi dan kadakawa dibatasi dengan sebutan, saking banyaknya. Fanushiru ila tarafin minha qaribin mujazin. Maka kami di sini jar Imam Haddad akan mengisyaratkan sedikit daripada gambaran surga secara ringkas, diikhtisar. Yahsulu bihi tadhkir wa ta'rif, yang mana dengan sedikit yang kami sebut ini akan terhasilkan tadhkir, pengingat gasan kita, wa ta'rif, dan pengenalan gasan kita tentang apa itu surganya Allah. Bijumali dzalik qala Allah Ta'ala, termasuk gambaran besar tentang surga itu Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan wahai Nabi Muhammad,
Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan taman-taman sorga yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Setiap mereka dianugerahkan buah-buahan surga, mereka akan berkata, hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini buah yang sebelumnya kami diberi jua nang kaya ini. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, wa hum fiha khalidun, dan mereka orang yang beriman dan beramal saleh itu salawasan di dalam surga. Coba perhatikan ayat ini. Allah menggambarkan garis besar surga itu. Ujar Allah, wa basyiril ladzina amanu, berilah kabar gembira pada orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Apa kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya mereka itu akan mendapatkan kebun-kebun sorga yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi gambaran besar sorga itu merupakan jannah, taman-taman atau kebun-kebun rindang nang hijau yang ujar Allah tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya mengalir sungai-sungai yang banyak. Macam-macam sungainya. Ada susu, madu, dan semacamnya. Jadi gambaran surga garis besarnya itu Allah beri kisi-kisinya. Apa? Satu kebun nang rindang yang hijau, yang luar biasa pemandangannya, yang di bawahnya ada sungai-sungai, ujar Allah. Tempat terbaik di dunia, kalau kita mengerti dan kalau sampai pada umur kita sudah tua, kita akan menyimpulkan bahwa di dunia, ini bicara dunia dulu, tempat terbaik itu manakala satu tempat itu rindang, penuh dengan pohon-pohon yang hijau, yang bagus, dan ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Itu tempat terindah di muka bumi, bagi yang paham mengerti. Bahkan jangan pian kira orang-orang nang sugih, nang kaya raya, triliunan-triliunan hartanya. Jangan pian kira mereka tuh merasa puas dengan bangunan-bangunan megah nang dibangun, beton-beton nang kuat nang kokoh dari bangunan rumah nang dibangun, apartemen mewah. Manusia secara natural itu di penghujung umur atau di umur tua, inya akan mencari tempat tinggal yang damai. Bagaimana tempat tinggal damai itu? Kebun-kebunan. Coba pian lihat pensiunan-pensiunan PNS. Kayak apa menghabiskan masa tuanya? Bukan baramian. Ini manusia normal lah. Bukan yang hura-hura, yang ajuk-ajuk, diskotik, dan yang lain. Ketika manusia sudah sampai puncak pemikiran yang sempurna, apa yang dicari dalam penghujung umurnya? Ketenangan. Dari mana ketenangan? Tempat nang rindang, nang nyaman, nang di situ berkebun. Coba lihat aja nang tuha-tuha nang normal cara berpikirnya. Ketika sudah tuha, memilih mencari tempat tinggal nang jauh daripada orang banyak. Berisi rumah kadang di tengah kebunnya. Di kebunnya banyak buah-buahan, di situ ada sungai, santai menikmati masa tua. Memang kayak itu natural jiwa manusia tuh mencari kedamaian. Makanya Allah ketika menggambarkan bagaimana surga, Allah gambarkan jannah, kebun-kebun yang hijau, yang rindang, yang tajri, yang di bawahnya berjalan min tahtihal anhar, berjalan mengalir sungai-sungai. Pian tuh kalau sudah tua,
duduk santai di kursi, ada rumah, pohon-pohon rindang hijau bagus, rapi, lalu ada sungai mengalir. Itu puncak kenyamanan hidup di situ. Apalagi nang hobi maunjun. Aja sambil menimbai unjunan. Damai hidupnya. Bukan nang beramian di diskotik, bukan nang di bioskop, bukan nang di mall, bukan nang asik-asik di stadion, ini itu. Damai, ada tempat tinggal nang layak, nang nyaman, lalu kebun-kebun mengelilingi, ada sungai berjalan. Itu tempat terindah di dunia. Dan itu cita-cita banyak mereka nang selama ini bekerja sibuk di kantor-kantor. Muyak interaksi dengan manusia, dengan atasan, dengan klien, dengan macam-macam muyak. Lalu di penghujung umur, aku hendak masa pensiunku di kebun santai. Entah sambil bertanam gumbili, entah itu sambil bertanam buah-buahan A, B, C, santai menikmati. Wayah-wayah kena cucu beelang sebulan 2 kali misal, bulikan cucu damai pulang. Kayak itu masa tua yang dikehendaki. Dan ternyata sorga itu gambaran besarnya kayak itu. Tapi jangan pian bayangkan sorga yang kayak dedaunan di dunia. Allah memberi garis besarnya jannah, kebun-kebun, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya sungai-sungai mengalir. Dan sungai sorga pun jauh dengan sungai dunia. Sejernih apapun sungai yang pernah kita jumpai di dunia, jauh dan jauh dan jauh lebih indah, lebih jernih, lebih bermanfaat sungai yang ada di dalam sorganya Allah. Tapi garis besarnya kayak itu. Kebun rindang ada sesungaian di bawahnya. Heaven dalam bahasa Inggris. Jannah, kebun sorga dalam bahasa Arab. La ilaha illallah. Lalu Allah gambarkan, kullama ruziku minha min thamaratin rizqan, qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Setiap mereka penghuni surga itu dapat rejeki berupa buah-buahan surga. Nah, jadi di surga tuh ada juga buah-buahan. Cuman jangan dibayangkan jorolon dan kayak buah di dunia. Ada juga buah-buahan fakihah, thamrah, yang mana ujar Allah, setiap penghuni surga itu diberi buah-buahan oleh Allah, mereka akan berucap, qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini buah sebelumnya kami sudah diberi kayak ini juga. Nah, ini gambaran surga. Maksudnya kayak apa? Sekarang ulun beri contoh. Di dunia itu nangaran buah-buahan semanis apapun, buah nang pian petik tahun ini dengan buah nang sama dari pohon nang sama di tahun akan datang beda rasanya. Bentuknya kadang sama, rasanya kadang berbeda, dan itulah dunia. Mutaghayyir, berubah-ubah dunia ini. Tahun ini contohnya durian nyaman rasanya. Tahun ini durian manis dari kebun A, kebun B yang kita putik. Tahun kena putik dari kebun yang sama, bahkan pohon yang sama bisa ubah. Bahkan bentuknya yang tadinya gana bisa halus. Nah, ini gambaran duniawi. Adapun di sorga itu ujar Allah, kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap mereka dapat rezeki merupakan buah-buahan sorgawi, mereka penghuni sorga akan berucap, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini buah sebelumnya kami dapat kayak ini juga. Artinya konsisten buah di surga itu di puncak rasa terbaik dan puncak bentuk terbaik. Bahkan jadi ulama tafsir, buah di surga itu ketika dipetik langsung tumbuh ulang dan sama dengan apa yang dipetik, kada berubah bentuk, rasa tuh kada berubah, warna. Nah, ini yang dimaksud hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini buah ujar penghuni surga sebagaimana sebelumnya kami sudah diberi. Kada berubah, sama besar, berat dan rasanya senikmat sebelum yang diberi.
Beda dengan buah dunia aja ulun tadi. Musim tahun ini pian putik durian, tahun kena dari pohon yang sama belum tentu sama rasanya. Bentuknya belum tentu sama. Rambutannya apa? Terkadang rambutan tahun ini bagus, nyaman, manis. Sekali tahun kena musimnya pohon yang sama kita rasai beda dengan rasa tahun sebelumnya, lebih nyaman tahun sebelumnya. Ini menunjukkan dunia ini fana, ada perubahan, faktor cuaca kadang, atau kitanya sasar betuha, liur sasar bepahit, iyalah. Kitanya kadang ada perubahan. Selera kita kan manusia ini berubah. Ketika lagi anom, selera kita hendak makan ini, makan ini, makan ini. Sate, nasi padang, kemudian nasi goreng, tutoy berataan, bantas berataan, lagi anom. Ketika berumur 45, 50, 55, ada kawan lagi goyang lidah kayak bahari. Aritan banyak. Papadahan dokter, jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Liur pun berubah. Adapun di sorga, rasa yang sama, kualitas yang sama, puncak kenyamanan buah kada berubah kayak itu juga. Diputik, tumbuh pulang, diputik, tumbuh pulang. Hadzal ladzi ruzikna min qablu. Ini sebagaimana yang kami diberi sebelumnya. Tetap rasanya kada ubah kayak itu. Karena nikmat surgawi itu konsisten, kada berubah. Dan kada ada rasa bosan, kada ada rasa lesu, kada ada sifat kulir di surga itu kada ada. Di dunia ini senikmat apapun nikmat nang pian nikmati, amun karancakan muyak, iyalah. Dunia ini Allah hendak menunjukkan nikmat dunia ini fana, mutaghayyir, berubah. Pian nih dapat satu nikmat yang sangat nikmat, tapi karancakan nguyak juga. Coba pian pikirkan masing-masing. Makanan paling favorit pian apa? Daging anggap. Rendang anggap. Hari-hari dimakani rendang 3 bulan. Nguyak kada pian? Ketika hari-hari makan rendang selama 3 bulan, ilat pian berpikir, rasa hendak makan intalu rasa hendak makan ayam goreng Nah inilah nikmat dunia. Bukan cuma itu, tempat seindah apapun, senikmat apapun tempat di dunia, kalau karancakan, muyak, bosan. Contoh dibangun di kabupaten kita taman nang baik, nang bagus, indah, lengkap fasilitasnya, bersih, lampunya kedap-kedip, macam-macam, ada air mancurnya. 3 bulan pian kada baapihan, saben hari tulak ke situ. Muyak. Akan muncul perasaan anak mau ubah rasa hendak ke tempat yang lain, barang baruh kah? Timbul hendak ke baruh. Kenapa? Karena nikmat di dunia ini membosankan. Mohon maaf, pasangan pian nih mengawini orang paling buas setabalong. Paling buas, paling langkar setabalong pian kawini. Hari-hari pian lawan inya. 5 bulan aja muyak. Menunjukkan apa? Dunia ini tempat bukan salawasan kita menunggui. Allah ingin menegaskan kalau ikam hendak dapat nikmat nang kada berubah rasanya, itu di surga. Muyak. Makanya untuk menghilangkan bosan lawan pasangan, terkadang muncul drama-drama. Jangan bingung ada drama dalam berumah tangga, kena bersesarikan, kena berarangutan, kena rami tertawaan lawan bini, kena wayah-wayah kada betaguran. Padahal seranjang gara-gara masalah sepele, inya bemasak pian sambati masin. Model pulang inya sarik tersinggung,
Sebenarnya drama berumah tangga itu penghilang rasa bosan. Kalau pian damai harus lawan bini, sudah bungas inya salehah, damai kada suap pian bahual, nguyak juga. Aku pengen peperangan aja pian. Itulah manusia tadi. Pian nih bisi bini bungas langkar tapi kada suap tahual, damai hidup pian stabil. Pian hendak dimasakakan masakakannya. Pian hendak tulak kemana-mana, kada ditakuninya. Damai itu bang. Muyak juga. Bosan. Harus ada bumbu-bumbu. Percekcokan, pertengkaran. Jangan dikira rumah tangga Nabi itu stabil lah. Rasul itu dalam menjalankan rumah tangga. Kalau pian belajar sirah, sejarah. Tapohual lawan istri sidin itu berapa kali? Kecemburuan istri sidin yang A kepada istri yang B, bahkan masalah membagi malam aja kadang tapahua. Bahkan Nabi ketika berisi budak perempuan, yang lain mencemburui, banyak hal itu. Artinya apa? Naik turun pasang surut dalam berumah tangga itu menghilangkan rasa muyak, rasa bosan. Memulih kepada pembahasan tadi. Apapun julun nikmat di dunia itu ada kata bosan. Pian berisi kendaraan yang paling baik, paling bagus, nyaman, irit, tangguh, sip, pakai ya setahunan, nguyak juga. Bosan juga. Pian begawi, digawian pian rutin. Tulak jam sekian, bulik jam sekian. Tulak jam sekian, bulik jam sekian. Hari Sabtu libur, Minggu libur, Senin masuk pulang, itu pulang, kada perubahan. Nguyak kada? Nguyak bisa stres ya. Makanya perlu hiburan, liburan, maunjun dan yang lain. Inilah dunia. Adapun di sorga, nikmat-nikmatnya konsisten. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qablu. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dan mereka orang yang bertakwa digiring, mereka orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya digiring menuju sorga zumaron, rombongan-rombongan. Jadi kita kena mudahan amin masuk sorga tuh rombongan-rombongan. Kada surangan-surangan, kada berombongan, berjamaah masuknya. Kebahagiaan itu zumaro, dibagi rata. Gembiranya itu kita berombongan, kada surangan-surangan. Ila qaulihi ta'ala, sampai pada firman Allah, wakil alhamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang takut pada kedudukan Tuhannya, maka ia akan mendapatkan 2 kebun sorga. Tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Maha suci nama Tuhanmu yang maha memiliki kemuliaan dan keagungan. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang dahulu masuk ke dalam surga, merekalah orang-orang yang didekatkan di sisi Allah. Fi jannatin na'im, berada di sorga-sorga yang nikmat. Ila qauli ta'ala, sampai pada firman Allah, thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Ada sekelompok besar yang dari golongan pertama akan masuk surga. Umat terdahulu maksudnya. Wa thullatun minal akhirin, dan sekelompok besar dari umat akhir zaman pun akan masuk ke dalam surga. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik,
Orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa akan meminum dari gelas yang campurannya merupakan berbentuk atau semacam air kafur. Ulama tafsir mengatakan maksud air kafur di sini Allah menyamakan banyu nang pacangan diminum penghuni sorga dengan air kafur. Dari segi mana sasamaannya? Warnanya yang putih bersih dan aromanya nang wangi. Allah hendak melakukan pendekatan kepada kita yang membaca Al-Quran bahwa minuman sorga itu bersih, wangi. Gitu. Dan itu pun belum tuntung menjelaskan bagaimana hakikat minuman tersebut dalam sorga. Garis besarnya aja Allah tampaikan, Allah tunjukkan. Ila qauli ta'ala, sampai firman Allah, wa kana sa'yukum mashkura, dan usaha atau upaya kalian pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, maka masuklah kalian ke dalam surga, kalian beserta pasangan-pasangan kalian akan digembirakan atau akan diservis di dalam surga. Nah, ini juru ulama, ayat ini menjadi dalil bahwa kelak ketika kita masuk surga, kita akan dimasukkan berbarengan dengan pasangan kita di dunia. Asalkan pasangan kita beriman dan bertakwa juga. Jadi pian dan ulun, pasangan kita di dunia, istri-istri kita, suami-suami pian, para ibu-ibu, akan diperintah masuk surga itu beumbai. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Maka masuklah kalian beserta pasangan-pasangan kalian ke dalam surga, tuhbarun, dan kalian akan digembirakan di dalamnya. Tapi syaratnya, asalkan beriman dan beramal soleh. Kalau pasangan kita orang yang jauh dari kata takwa, jauh dari amal soleh, maka yang masuk surga kitanya aja. Pasangan yang kada beriman bertakwa kada. Adapun yang sama-sama beriman bertakwa, rumah tangga ini bagus, suaminya soleh, istrinya solehah, masuk beumbai ke dalam surganya Allah. Ini menurut mayoritas ulama tafsir. Ibn Katsir mengatakan azwajukum di sini teman-teman kalian yang sama-sama beramal soleh. Tapi dibantah oleh ulama tafsir lain bahwa mereka yang dimaksud azwajukum sini pasangan ketika di dunia. Tapi dengan syarat beriman dan beramal soleh sebagaimana pasangannya. Ini kalau ada yang betakun, ada pertanyaan kayak apa, Bib? Di sorga itu dikumpulkan, kada pulang lawan bini kami. Ini dalilnya. Akan dikumpulkan pulang. Pernah ada kisah, ada pasangan suami istri datang pada tuan guru, alim ulama. Nang istri bertakun pada tuan guru. Guru, kalau kami masuk sorga, kami tukumpul lagi kada? Ujian nang bini nih, ulun kena mau masuk surga, terkumpul lagi ke dalam suami ulun. Ujar tuan gurunya, iya akan terkumpul pulang. Pasangan di dunia itu akan dikumpulkan pulang karena di akhirat. Asalkan beramal soleh, sama-sama beriman amal soleh. Muhanang laki mandom, merangut dengan jawaban guru tadi. Bingung nang guru, kenapa merangut pian? Maka dikumpulkan pulang karena di surga. Apa jawaban yang laki? Di dunia jauh ulun muyak sudah. Menghadapi bini ulun yang cerewet, tak kumpul pulang karena di akhirat lah. Nah ini atas dasar pemahaman yang keliru. Jangan pian kira rasa bosan pian di dunia terhadap pasangan ada pulang di akhirat. Kada ada lagi rasa bosan itu. Jangan pian kira pasangan kita nang cerewet di dunia, rewel, bebulik cerewet pulang di akhirat. Kada ada lagi itu. Sifat-sifat buruk itu dicabut oleh Allah Ta'ala dan sifat bosan dihilangkan. Jadi kalau
memahami, wah tak kumpul pulang, ngini pulang kawan guring lah. Ini keliru nih. Dikiranya sifat watak karakter bini nang kada baik itu kan ada pulang di sana. Itu kada ada lagi. Bahkan fisik pun kada sama nang kayak di dunia. Uma lawan nang lamak nih, pulang kan ada akhirat. Di sana kada lagi lamak. Umur pun umur ideal kada tuha, fisik pun fisik nang bagus sempurna. Jangan samakan nang laki tadi nah mangda marangut. Nah, apa aja tuan guru? Tak kumpul pulang lah belum aja. Jangan kawan yang lain. Nah, ini menandakan ya kada mengerti gambaran surga itu kayak apa. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ila qouli ta'ala sampai pada firman Allah, lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Bagi kalian kena dalam surga buah-buahan yang banyak minha ta'kulun yang kalian akan memakannya dari buah-buahan tersebut. Wa qala ta'ala innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun ila qali ta'ala fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul azim wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Tolong diingatkan pada kawan-kawan dan jamaah yang lain bahwasanya majelis kita sudah kembali aktif karena sebagian besar jamaah masih banyak yang kada tahu mengira bahwa aktif majelis setelah bulan Maulid berakhir. Insya Allah malam Kamis akan datang kembali aktif dan selanjutnya mudahan kita seberatan disehatkan badan, diangkat penyakit-penyakit dari diri kita dan diberikan taufik dan kemudahan untuk selalu bisa menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri undha wa dakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartabi qawlan wa fi'lan karma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi tabshar mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kirami shurafa wa ala sabil masabihil ghurar. Allahumma hadina bihuda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.